Dan meskipun sudah lewat beberapa hari, namun pada kesempatan ini saya mau menyampaikan turut berbelasungkawa atas berpulangnya Pak Ali Markus. Kalau tidak salah, beliau ini adalah seorang pendeta ataupun seorang evangelis, dan juga kiranya semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Nah teman-teman, beberapa saat yang lalu saya dapat satu video terkait dengan salah satu khotbah dari beliau ini, dan karena itu mari kita simak sama-sama. Akhirnya saya mau ambil keputusan ikut Yesus. Apa yang terjadi? Saya tidak bisa diterima oleh istri sama 5 anak saya. Saya mulai datang door to door dari gereja ke gereja, meminta pandangan pendapat dari pendeta-pendeta. Setiap gereja yang saya masuki, isinya hanya satu, syudon. Tidak ada satupun gereja yang nggak suudon kepada saya. Nggak ada yang gerejaku suudon sama saya. Semuanya itu suudon. Ya. Satu pencurigaan yang berkelebihan. Nggak mungkin ada orang EPI bertobat. Ini pura-pura. Jadi saya waktu itu menangis. Saya doa sama Tuhan. Tuhan Yesus, kalau Engkau memang memanggil hambamu menjadi hamba yang benar, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Aku tidak perlu mendoakan oknum-oknum pendeta yang menolak aku. Biarlah itu adalah hak-Mu Tuhan. Tapi aku berdoa untuk istri sama 5 anakku. Nyatakan, kalau Engkau memang memanggil aku, nyatakan kuasa-Mu, Engkau akan memanggil istri sama 5 anakku. Tuhan buktikan. Walaupun saya terus datang pada istri sama, akhirnya istri dan anak-anak saya bisa terima Yesus. Walaupun melalui proses yang begitu panjang. Akhirnya saya tawari dibaptis. Baptis saya, istri sama 2 anak saya berangkat dibaptis. Ketika saya pulang dari baptisan, apa yang terjadi? Pikiran istri saya, orang habis dibaptis itu ada damai, ada berkat, ada begini. Namanya orang masih awam. Akhirnya keluarga besar saya dari Bangkit memberikan satu daldan. Hari ini engkau keluar dari rumah itu tanpa membawa apa. Atau kamu kembali kepada habitatmu. Kalau tidak, out, keluar. Tepat jam 11 malam. Tidak ada negosiasi lagi. Saya bersama istri sama 5 anak saya keluar dari rumah Tanah Merah dengan sebuah tangisan. Tuhan, inikah jawabanmu? Saya nangis. Pak hamba Tuhan, malam itu juga saya langsung ditaruh di sebuah rumah. Banyak hamba-hamba Tuhan menawarkan saya, Bapak, berangkat dulu saja, supaya lebih aman Pak. Ada yang sembunyi dulu Pak, lebih aman Pak. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, kemana Engkau taruh aku Tuhan? Apa kata Tuhan? Kamu jangan kemana-mana Markus, tetap di Surabaya. Sebab akulah Tuhanmu. Akulah Tuhanmu. Tidak sehelai rambut pun akan jatuh dari tubuhmu, tidak aku kehendaki. Saya buktikan itu. Setelah saya pindah dari Tanah Merah ke Sitoyoso, saya jalani hidup bersama istri sama Bapak Kuyupan. Saya buka satu pemuritan Islam Rugi di sana. Jaring jiwa, mulai dari Rungkut Mapan Tengah, saya buka di Wiyung, saya buka lagi di Margomulyo. Ya, yang terakhir ini saya buka di Margomulyo, sungguh luar biasa. Karena dari 57 karyawan yang ada di situ, tidak ada satupun orang Jawa, semua orang Madura. 3 orang bertobat, yang lainnya masih mau mendengar. Ini saudara saya, saya lebarkan sayap sampai ke Jombang. Dan tugas saya sekarang melayani dia. Ini sekarang diamanatkan kepada kita sebagai anak-anaknya. Untuk meneruskan kata-kata, harus aku tuntun juga. Domba dari kandang lain. Berarti di luar orang-orang Kristen. Itu bisa Buddha, itu bisa Hindu, bisa Konghucu, bisa juga orang-orang Islam sendiri. Ini adalah tugas kita. Mengemban tugas amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saat ini adalah tugas-tugas kita. Saya sangat prihatin akan gerakan gereja-gereja di Indonesia ini. Yang secara jujur saya katakan perkembangannya sangat minus. Ya. Sehingga ketika 2 SK Menteri diturunkan itu alhamdulillah, karena hadirnya 2 SK Menteri ini dapat membuat introspeksi oknum-oknum pendeta yang harus mereka tingkatkan dalam pola berpikir. Jangan bangun gereja kalau nggak punya jemaat. Bangun gereja kalau jemaat, tiba terjadi fitnah. Fitnahnya apa? Antar pendeta menjelekan. Di Surabaya itu banyak gereja-gereja dibangun. Setiap pendeta berbicara, ayo kita berdoa bersama-sama, imani supaya malaikat Tuhan kursi-kursi yang kosong ini kita imani, supaya minggu depan kursi yang kosong bisa diisi. Bagaimana bisa diisi kalau dia nggak mau menginjil? Nggak bisa diisi. Jemaatnya orang lain masuk, putar aja kayak serulasi. Loh, katanya gereja Tuhan sudah mulai bangkit, ya. Banyak pendeta dari luar negeri menubuatkan, oh gerakan Kristus sudah mulai hadir di Indonesia. Bisa hadir kalau kita siap menerima, mengemban amanat agung Tuhan Yesus. Ada beberapa hamba Tuhan. Nah, kebetulan waktu hening, firman Tuhan dibacakan. Nah, kebetulan yang duduk ini banyak perempuannya. Tanpa saya sadari, saya toleh ke sebelah saya. Saya punya mata ya, saya pasti noleh ke sebelah. Masya Allah. Jadi ketika dia duduk, ini roknya sampai sekian. Jadi dalam keadaan hening, saya keluar kata-kata, hening, gereja hening, satu suara dengar. Subhanallah, saya bilang. Jadi ketika noleh saya katakan, Subhanallah. Semua orang gereja dengar, mengarahkan kepada saya. Yang namanya Pak Nason di sebelah saya tanya, Pak, ada apa Pak? Anda ada apa Pak gitu. Tidak ada apa-apa, tapi mata saya masih ngelirik lagi. Kita ini cobalah
Tampil beda boleh, tapi setidak-tidaknya lah bercermin. Oh, kulitku ki kayak ngene ya gak usah disemir lah, ya kan? Kadang-kala ada yang anting-antingan tindian, gelangan. Loh, ini gereja. Ya, kalau kita jadi pendeta, ya, jadilah pendeta Daud. Saya itu pingin begitu. Kalau pendeta Daud itu enak. Sadar, kita ini manusia nggak lepas dari kesalahan, kekurangan. Tapi konsekuen, salah cepat ambil keputusan. Cepat bertobat. Nah, begitu. Tapi enggak, akhir zaman ini banyak pendeta kayak Saul. Salah ngeyel. Ya kan? Ini lambangnya. Karena kenapa? Kaken pendeta gak ditakbisnya, gak diurapi Tuhan atas kemauan manusia. Makanya saya bilang, kalau mau ngangkat pendeta, tolong dipikir dulu. Ya, jangan seringkali mengangkat, kan sekarang ini banyak orang suka angkat-angkat pendeta. Diangkat pendeta. Jangan, ngangkat pendeta itu harus melalui satu kriteria yang betul-betul disaring murni. Akhirnya kenapa? Ditakbiskan berdasarkan kemauan manusia. Hasilnya jadi pendeta Saul. Sekarang banyak. Banyak 1 pendeta Daud, 10 pendeta Saul di gereja itu. Ini terjadi. Akhirnya apa? Jemaatnya mulai imannya rapuh. Karena apa? Ucapan pendeta ini hanya untuk akal-akalan dan pendeta. Ya. Ucapan kita ini berarti sabdo pandito ratu. Apapun yang keluar dari kehidupan kita akan menjadi kenyataan. Ya. Orang Islam melihat Yesus ini jalan yang lurus, berarti pengikutnya harus jalannya yang lurus. Lek ana wong Kristen melakukan bengkok-bengkok, berarti itu bukan pengikut Kristus. Iki lho KTP ku agama Kristen. Berarti aku pengikuti Kristus. Oh, Kristus iku dalane lurus, berarti melakuku lurus. Lek ana wong melakukan bengkok-bengkok, tolong KTP-nya nanti siang diterawang lagi begini. Kalau perlu tanyakan ke Pak Camat, betul ke agama saya Kristen, Pak? Oh iya benar. Kalau gitu saya ini pengikut Kristus. Apapun yang aku lakukan, hatiku, pikiranku, perasaanku harus juga terdapat di dalam Kristus Yesus. Sebenarnya durasinya itu ada sekitar 20 menit ya. Tapi dalam bagian ini saya hanya sertakan beberapa menit saja, dan seperti yang sudah disampaikan tadi ada beberapa hal yang cukup menarik ya. Tadi beliau ini menyampaikan mengenai proses dari ia berpindah agama atau perjalanan spiritualnya dari agama Islam lalu kemudian ke agama Kristen. Dan seperti yang kita bahas di video sebelumnya, memang selalu ada pergumulan terkait dengan keputusan ataupun kesetujuan ataupun ketidaksetujuan dari pihak keluarga. Tapi puji Tuhan, sebagaimana tadi sudah disampaikan, sekalipun berproses cukup lama, tapi pada akhirnya keluarganya beliau pun juga menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah kemudian tadi kan beliau ini juga menyampaikan tentang cara berpakaian di gereja ya. Nah memang kalau dilihat dari secara pribadi ya, saya setuju dengan apa yang sudah disampaikan bahwa gereja itu bukan ajang untuk untuk bergaya, atau memang perlu kita berpenampilan rapi, perlu kita punya punya model atau punya ciri khas sendiri ketika pergi ke gereja. Tetapi yang paling penting adalah mesti diingat, itu adalah gereja, bukan panggung untuk kita fashion. Nah, karena itu teman-teman sekalian, mungkin di antara kalian mengenai penjelasan beliau ini ada yang setuju, ada yang tidak setuju, yaitu hal yang biasa sih. Tapi bagi saya pribadi, kalau ditanya mengenai penilaian saya terhadap apa yang sudah disampaikan ini, saya sangat setuju bahwa gereja itu adalah tempat di mana kita beribadah. Maka seharusnya apapun yang kita kenakan, apapun yang kita pakai, ya harusnya mencerminkan bahwa kita sedang beribadah, ya kan? Karena Alkitab pun juga memberikan kita petunjuk bahwa mengenai pakaian beribadah di gereja, atau kalau di zamannya Rasul Paulus kan masih di sinagoge misalnya, ataupun di tempat-tempat peribadatan, di rumah-rumah. Ya pokoknya kalau kegiatannya itu adalah konteks utamanya ibadah, ya berpakaianlah sebagaimana semestinya. Ya bayangin saja teman-teman, kalau misalnya kalian ketemu pejabat, ya pasti kalau laki-laki dia akan menggunakan batik rapi. Ya kalau perempuan mungkin akan pakai batik karena kita orang Indonesia, tetapi pada intinya cara kita berpakaian ya pastinya rapi. Nah ini kita mau menghadap Tuhan, masakan berpakaiannya tidak rapi ya. Jadi puji Tuhan, saya juga diberkati dengan apa yang sudah disampaikan dalam bagian ini. Sebenarnya saya akhir-akhir ini menjadi lebih rutin untuk membahas terkait dengan kesaksian dari saudara-saudara kita yang berpindah agama dari agama non-Kristen kemudian masuk ke agama Kristen, sebagaimana yang kalian usulkan beberapa waktu yang lalu. Sebaiknya jangan hanya terbatas pada pembahasan terkait dengan pernyataan para mualaf, tetapi juga mengenai kesaksian ataupun perjalanan spiritual dari mereka yang sebelumnya non-Kristen lalu kemudian menjadi Kristen. Nah sudah saya coba terapkan sekitar 1 minggu terakhir ini, lebih sering saya upload. Dan karena itu teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih untuk dukungan kalian bagi channel ini, dan kiranya melalui channel ini kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan saja. Dan ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan oleh beliau, saya pikir ini sudah sangat jelas sekali, dan saya juga yakin teman-teman mengerti. Oleh karena itu untuk bagian ini saya hanya menyampaikan apa yang menjadi persepsi ataupun pandangan ataupun tanggapan saya terhadap yang disampaikan oleh beliau. Nah mungkin teman-teman memiliki pandangan yang berbeda,
Ya silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, Shalom.